Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan sepenuh sukacita kami menyambut seluruh anak-anak muda Boronggas pada sore hari ini. Selamat sore, shalom Boronggas. Kalau mendengar suaranya sore hari, shalom Boronggas. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik bagi Sang Juru Selamat Tuhan Yesus, Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Yang pada sore hari kita mau beri pujian yang terbaik, amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit beri bersama-sama. Anak-anak muda, jemaat Tuhan. Boronggas, come on. Ini segenap pujian kami Tuhan Yesus. Bagi Sang Raja, we worship you God. Sama-sama Boronggas, satu suara. Worship you, worship you, I will worship you, can't stop worship you, my God. Singing worship you, and I will worship you, can't stop worship you, Jesus.
sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita beri penyembahan kita bagi Tuhan Sang Raja. Kerinduan kami Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap kami sore hari ini. To be the light in this world, show them how great your love is to me. Come on. I want to live in your love, your unending love. Percaya Tuhan yang berkuasa. Come on anak-anak muda, sama-sama. I want to be the light in this world, show them how great your love is to me. I want to live in your love, your unending love. You're my Father, oh God, Jesus, you're the light of my life, shining every step that I take. I'll never walk in darkness, never ever again. I'm alive, been revived by your look about in me. I'll never walk in darkness. Trust you, God, no matter what. Sama-sama, come on, what again? I want to be the light in this world, to show them how great your love is to me. I want to live in your love, your you're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never ever again. Now I'm alive, feel revived, found in me. I'll never walk in darkness, never ever again. Tuhan yang terangi jalan kita, anak-anak muda, percaya. Masa mudamu penuh dengan harapan. Masa mudamu penuh dengan kuasa Tuhan. Sebab Tuhanmu yang dahsyat itu melengkapi dirimu sampai selama-lama. Yang percaya, punya Bapa yang baik. Come on. Jadi terang bagi dunia ini, jadi garam bagi dunia ini. Sama-sama. You're my Father, oh God. You're my Father, oh God. You're my Father, oh God, oh, you're my Father, oh God. Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take. Yes, I'll never walk in darkness. Jesus, you're the light of my life, shining in every step.
tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Yes, Buan Ergus berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Mari bangkit serukan nama Tuhan kita yang dahsyat. Inilah pujian kami ya Tuhan. Inilah sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Hey, come on. Kita buat ini segala tetap mengalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yo, bangkit serukan nama Yesus. Mari maju nyatakan kuasanya. Hey! Kita buat ini segala mengalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Siapa namanya? Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak muda, kami bangkit memuji nama Tuhan. Buan Ergus, come on. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju nyatakan kuasanya. Hey, come on. Kita buat ini segala mengalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Mari panggil namanya yang dahsyat. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yo, nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama di atas segala nama. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus. Anak-anak muda, Buan Ergus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas, lebih. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, siapa namanya? Nama Yesus. Siapa namanya? Nama Yesus di atas segala. Yo. Saudara yang meriah bagi nama Tuhan. Sudah capek? Belum, amin. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin.
Terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Amin. Kita boleh yakin dan percaya kita menyembah Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bangkit. Haleluya. Jadilah pujian kami ya Tuhan. Sama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Serahkan musuh, serahkan musuh-Mu, serahkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, satu, dua. Allah bangkit, dengan imanmu semua. Musuh dikalahkan, dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, serahkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Anak-anak muda yang diberkati, Allah bangkit. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sama-sama katakan Allah bangkit bersama-sama. Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit. Semua musuh dikalahkan, dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Anak-anak muda, umat pemenang. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Katakan musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Yes, yes. Allah dahsyat di tempat. Lebih lagi buat Yesus. Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, Allah bangkit. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Lebih meriah lagi kita berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya sore hari ini. Tuhan Yesus keren, amin. Amin. Tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan hati kita sore malam hari yang indah ini. Ambil waktu sejenak, naikkan ucapan syukurmu. Kalau engkau
Dan kami semua di sini yang melayani Tuhan boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kita, hanya karena kasih, kemurahan, dan perkenanan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pemilik nama yang terindah dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, sukacita kami, kekuatan kami, pengharapan kami bukan datang dari dunia ini, tapi hanya dari satu sumber yang berkuasa di langit dan bumi, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Yesus. We thank you Jesus for your presence in this place. Thank you Lord.
nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. You are the most wonderful name, Jesus. Kaulah alasan kami hidup sampai saat ini. Tiada nama lain, tiada pribadi yang dapat menandingi kesetiaan-Mu Tuhan. Yesus, Kau yang berjanji dan setia. Mari naikkan sembahmu bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami bersyukur. Ini kerinduan kami di hari-hari depan kami, Tuhan, yang masih belum menentu ini. Kami mohon Tuhan, pegang erat tangan kami Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Ingatkan terus betapa kami tidak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Mari Yesus, kami mau buka hati kami saat ini. Roh Kudus, curahkan Roh-Mu saat ini. Mari kaum muda Bonerges, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama. Masih jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi nyatakan hatimu. Yesus, pegang. Ini yang menjadi doa kami Tuhan malam hari. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sama-sama katakan, Yesus, pegang
Kasihlah tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Engkau dengar setiap seruan, Engkau dengar setiap pujian yang kami naikkan di sore hari yang baik ini. Kami tahu Engkau dengar ini semua Tuhan Yesus, pengagungan kami. Sebab Kaulah yang kami sanjung Tuhan sampai selama-lamanya. Ini hati kami yang siap terima kebenaran firman Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami itu, Syamah, nyatakan kebenaran-Mu sore hari ini. Dalam nama Yesus. Mari Tiberias sore hari katakan, Borgas, kami sanjung. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang dan ku datang menyembah. Mari Borgas, dari hatimu yang mengasihi Tuhan, katakan kami sanjung Tuhan. Oh, ku sanjung. Terima kasih Kristus, kami mengundang hamba yang terkasih Bapak Pendeta Marta Sairang pada sore hari ini untuk boleh memimpin dalam perbincangan firman Tuhan. Mari Borgas, angkat kedua tanganmu, suaramu bagi Tuhan. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang dan ku datang menyembah-Mu. Sama-sama kita kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Oh, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Karena kami tahu ketika kami menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan yang pasti tercurah dalam kehidupan setiap kami. Dan di dalam ada hadirat Tuhan, maka di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya setiap kami yang menyembah, mengagungkan nama Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami doa Kau Tuhan yang menjamah hati setiap kami, ubahkan bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditabur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman Tuhan bukan cuma duduk diam saja jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami mau menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang Kau percayakan saat sore hari ini Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami doa urapan-Mu mengalir, sucikan layakan tubuh Mu di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Tutup Mu di balik salib-Mu Tuhan, oleh kuasa kemuliaan-Mu. Kami doa, hamba terbatas, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan, dalam kekuatan Tuhan, Tuhan sanggup bahkan jadi luar biasa untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan kami doa, sayangi umat-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan semua yang hadir, yang Tuhan percayakan sore hari untuk dilayani, semuanya pulang pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Yang siap menerima berkat Tuhan dengan sukacita sama-sama kita katakan
Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita selalu ada senyuman yang indah di wajahnya. Sama-sama saudara hari ini boleh berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu. Mari bersukacita dalam Tuhan. Jumpai kanan kirimu, ke depan belakangmu yang terdekat dengan saudara. Bagikan sukacita Tuhan yang melimpah. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya kita setia, kita semangat cari Tuhan. Kita pasti diberkati Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh, tanda pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-14 kita akan baca beberapa ayat sebagai ayat pembuka pembahasan kita. Dari ayat yang ke-15 sampai 18, ayat 15 saudara 16 kita gantian, ayat 18 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-15, dikatakan apa di sana? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16, silakan. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18 sama-sama 3, iya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tema khotbah saya hari ini saudara boleh munculkan di layar adalah bicara tentang the Holy Spirit atau bicara tentang Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya Roh Kudus. Amin. Sama-sama bilang sama saya Roh Kudus. Amin. Ketika bicara tentang Roh Kudus saudara, inilah pribadi yang bertujuan atau bertugas untuk menolong saudara dan saya, menuntun, mengajar, menghibur dan lain sebagainya. Sekali lagi saudara, dalam sisi tugasnya, Roh Kudus adalah pribadi yang bertugas untuk menolong, untuk menghibur, mengajar dan lain sebagainya. Nah, saya mau ajak saudara hari ini untuk melihat pribadi Roh Kudus secara spesifik dalam sisi untuk mengajar. Sama-sama bilang sama saya mengajar. Amin. Itu kenapa tema khotbah saya lebih spesifik hari ini saudara. Subtemanya bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang the Holy Spirit is our teacher saudara. Jadi sekali lagi Holy Spirit is our teacher saudara. Dan kita lihat dulu Alkitab kita Nehemia pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-20. Nehemia pasal yang ke-9 kita akan baca ayatnya yang ke-20. Dikatakan apa di sana? Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Dan engkau apa? Untuk mengajar mereka. Dan juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau apa? Dan ayat awal di bagian awal dikatakan apa? Dan engkau memberikan mereka rohmu. Bicara tentang Roh Kudus yang baik. Untuk apa? Sama-sama bilang sama saya mengajar. Amin. Kalau saudara perhatikan, saya mau ajak saudara untuk sekali lagi sama-sama melihat Roh Kudus sebagai pengajar dalam kehidupan saudara dan saya. Dan poin yang pertama saya mencatat di sini saudara, sebagai pengajar, Roh Kudus menyatakan segala sesuatu tentang Allah dan juga Yesus. Sama-sama bilang sama saya menyatakan tentang Allah dan tentang Yesus. Amin. Kita akan bahas satu-satu saudara. Yang pertama tentang Allah. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. 1 Korintus pasal yang kedua kita akan baca ayat 10 sampai 12. Ayat 10 saudara 11, 12 kita sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11. Ayat 12 sama-sama, 3 ya.
Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita apa? Sama-sama bilang sama saya, supaya saya tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, saya mau bilang saudara, ketika bicara tentang konsep Allah, bicara tentang konsep keilahian, kalau saudara dan saya berusaha untuk memahami Allah dengan logika manusia kita terbatas, saya mau bilang saudara itu sesuatu yang sangat mustahil. Ketika kita berusaha untuk memahami Allah yang besar itu dengan pemikiran kita yang terbatas ini saudara, saya mau bilang itu sesuatu hal yang mustahil saudara. Kenapa? Karena Allah terlalu besar untuk kita masukkan, untuk kita lihat, untuk kita ukur dengan logika kita yang terbatas sebagai manusia saudara. Sehingga apa? Ada begitu banyak orang berusaha untuk memahami Allah dengan pemikirannya yang terbatas, dengan logikanya yang terbatas. Akhirnya banyak orang nggak mampu dan ada begitu banyak orang yang mundur belajar tentang Allah. Dan ada orang-orang yang akhirnya apa? Muncul jadi ateis saudara. Saya dalam perjalanan kehidupan saya dulu sebelum jadi seorang pembicara, sebelum jadi seorang hamba Tuhan. Ada satu fase di mana saya lewati di mana seorang produser saya itu saudara lagi punya kerjasama. Jadi kami punya kerjasama dengan seorang musisi Indonesia yang cukup terkenal. Saudara pasti kenal kalau saya ngomong namanya siapa. Dan dalam satu pekerjaan itu saudara kita ada satu waktu bersama-sama seharian. Dan akhirnya ternyata si produser saya ngomong tentang Tuhan dengan si orang musisi ini saudara yang ateis. Akhirnya mereka mulai berdebat saudara. Yang satu ngomong tentang konsep Tuhan, yang satu ngomong menjabarkan pengetahuannya, bicara tentang apa yang dia tahu tentang keateisannya saudara. Akhirnya dua-duanya argumen saudara. Dari jauh saya dengar, akhirnya tiba satu titik di mana produser saya bilang begini, waduh kayaknya gak bisa nih gue sendirian. Akhirnya dia menyerah saudara, dia bilang, Sel maju. Saya belum pendeta, tapi dia tahu saya aktif di gereja, saya masih WL waktu itu saudara. Akhirnya dengan berat hati, bagaimana produser yang sur, ya udah saya maju saudara. Akhirnya orang ini mulai, dia ngomong segala macam statement-statementnya. Dia ngomong yang namanya setiap argumen-argumen keateisannya saudara dia sampaikan sama saya. Awalnya saya diam, saya cari alur saudara. Tetapi endingnya saya closing, saya bilang begini. Kebodohan manusia hari-hari ini, kesalahan manusia hari-hari ini adalah apa? Berusaha memasukkan Tuhan yang besar ke dalam otaknya yang kecil saudara. Langsung dia diam. Saya mau bilang saudara, kalau kita berusaha untuk memasukkan Tuhan dengan logika kita yang terbatas ini, kita akan sukar, mustahil untuk bicara tentang apa, untuk bisa mengerti tentang Allah. Kenapa? Karena Tuhan terlalu besar untuk otak kita yang kecil. Makanya kita butuh Roh Kudus untuk mengajar, menuntun setiap kita supaya kita mengerti. Sama-sama bilang sama saya, supaya mengerti tentang Allah itu sendiri. Dan saya mau bilang saudara, ini hak istimewa. Kenapa? Karena Alkitab berkata apa? Dunia gak ngerti karena mereka gak terima Roh Kudus. Saudara dan saya kita bisa ngerti karena Roh Kudus itu menyertai saudara dan saya. Amin. Makanya saya mau bilang kita sebagai anak Tuhan yang mengerti, sebagai anak Tuhan yang sudah terima Roh Kudus, jangan kaget kalau ada orang-orang di luar sana yang gak ngerti dan mulai mengeluarkan statement di depan saudara dan bilang apa itu orang Kristen. Orang Kristen katanya Tuhannya satu, tetapi kok ada tiga, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Katanya satu, bagaimana hitung-hitungnya? Mereka gak ngerti konsep Tritunggal. Kenapa? Karena gak ada Roh Kudus saudara. Bahkan yang saya suka gemes kalau ada yang suka ngomong begini. Apa itu orang Kristen? Tuhannya kok turun ke dunia? Kalau Tuhannya turun ke dunia, terus yang di sorga siapa? Kosong dong. Halo? Tuhan turun, terus yang di surga siapa? When we call him God, artinya apa? Kita declare kemahakuasaannya Tuhan. Amin. Kalau kita masih membatasi Tuhan, jangan panggil dia Tuhan. Karena esensi dari Tuhan adalah kuasa yang tanpa batas. Amin. Makanya ada orang-orang, mana mungkin, Tuhan itu ketika kita panggil dia Tuhan, kuasanya tanpa batas. Dan bicara tentang keilahian, ada konsep, ada yang namanya sifat omnipresent. Maha hadir. Artinya apa? Tuhan bisa hadir di dunia, Tuhan bisa hadir tetap ada di sorga. Tuhan bisa hadir untuk menjawab doa anak Tuhan di Afrika. Tuhan bisa hadir menjawab doa anak Tuhan yang ada di Balai Sarbini. Makanya saya mau bilang saudara, ketika Roh Kudus hadir, sama-sama bilang sama saya kita mengerti. Amin. Bukan hanya tentang Allah tetapi juga tentang Yesus. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Yohanes 16 ayat 14. Coba kita lihat. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 14. Dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Ia akan apa? Sebab
Ia akan apa? Apa yang diterimanya daripadaku. Jadi ternyata saudara butuh Roh Kudus untuk kita bisa mengerti tentang keilahiannya Yesus saudara. Karena gini, murid-murid yang sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Kurang lebih 3,5 tahun mereka dengar tentang pengajaran Yesus. Kurang lebih 3,5 tahun mereka dengar tentang apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Tetapi tetap masih ada mispersepsi di antara mereka. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Kalau saudara perhatikan, mereka masih berpikir bahwa Tuhan akan menjadi raja secara dunia. Itu kenapa ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka masih bertanya sama Tuhan. Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan? Kristen bukan ini. Maukah engkau memulihkan kerajaan atas Israel? Israel. Bilang dulu Israel. Supaya ingat. Macam mana pula kau ini? Saya mau bilang saudara, artinya apa? Mereka masih punya pemahaman bahwa Mesias akan memimpin secara duniawi saudara. Tapi ketika Roh Kudus hadir mereka sadar bahwa Mesias adalah apa? Raja di atas segala raja. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Makanya saya mau bilang saudara, ketika Roh Kudus hadir maka Roh Kudus akan menyatakan, memberikan kita pengertian tentang siapa Allah, siapa juru selamat. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, tapi sedikit saya mau singgung saudara, itu kenapa Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu Gembala, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka, Bapak Gembala Sidang tahu siapa yang punya kerajaan sorga. Dan akhirnya apa? Beliau memberikan dirinya untuk kemuliaan nama Tuhan, melayani Tuhan, sampai hari ini dampaknya luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah yang kedua sebagai pengajar, Roh Kudus mengingatkan setiap kita tentang firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengingatkan tentang firman. Yohanes 14 ayat 26. Coba kita lihat. Yohanes pasal yang ke-6, 14 ayat yang ke-26 dikatakan apa? Yang sudah di sana, Yohanes 14 ayat 26 boleh bilang, puji Tuhan. 3, iya. Tetapi apa? Yaitu Roh Kudus akan yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dia apa? Dan mengingatkan kamu akan apa? Sekali lagi saudara, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sekali lagi saudara, yang kedua Roh Kudus sebagai pengajar itu saudara, yang kedua yang Roh Kudus lakukan adalah sama-sama bilang sama saya, mengingatkan tentang firman. Amin. Jadi ketika saudara dan saya dalam keadaan lemah, akhirnya apa? Roh Kudus sebagai pengajar itu mengingatkan tentang firman, dalam keadaan lemah kau menjadi kuat. Ketika saudara dan saya dalam keadaan putus asa, Roh Kudus yang adalah sebagai pengajar itu mengingatkan tentang firman. Akhirnya kau jadi bangkit lagi berpengharapan. Ketika kau dalam keterpurukan, Roh Kudus yang sebagai pengajar itu akhirnya apa? Mengingatkan tentang firman. Akhirnya apa? Kau kembali naik untuk jadi kepala bukan ekor saudara. Amin. Tapi perhatikan baik kalimatnya. Mengingat. Kata mengingatkan bicara tentang memunculkan kembali sesuatu yang sudah ada di ingatan. Sekali lagi, kata mengingatkan bicara tentang memunculkan kembali sesuatu yang sudah ada di ingatkan. Pertanyaan saya, kalau nggak pernah baca firman, nggak pernah dengar firman, nggak pernah ke gereja, yes Bapak ini udah ngomong, apa yang mau diingatkan? Saudara nggak pernah baca firman nih. Tiap hari cuma nonton drakor. Apa yang Roh Kudus mau ingatkan? Saudara nggak pernah datang gereja nih. Apa yang mau diingatkan? Banyak orang hari-hari saudara, mohon maaf. Udah malas baca firman. Saya sebagai hamba Tuhan selalu ingetin, baca firman. Alkitab bukan hiasan, amin. Banyak orang gereja hari-hari ini Alkitab, bodoh Tuhan, setiap hari Minggu dia mau ambil. Banyak orang apalagi ibu-ibu zaman sekarang, nggak ada baca firman. Lebih suka apa? Baca tentang jumlah stok minyak goreng daerah Jakarta Selatan dan sekitarnya. Nah, kalau saudara nggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan? Saudara lemah. Yang muncul di otak apa? Bimoli, Tropicana, Filma.
apa? Bukan dikuatkan, berlemak. Gitu. Tapi minyak goreng tuh memang lagi naik daun ini. Makanya saya mau bilang ya anak-anak muda yang lagi mau PDKT sama calon mertua, nggak zaman lagi bawa martabak, bawa minyak. Kau datang mertua, selamat sore tante. Oh siapa kamu? Aku tidak peduli, tante tidak perlu tahu nama saya, yang penting saya bawa bimoli. Oh nakku, ayo cepat nikah, kau nikah. Jangan lama-lama. Sama-sama bilang sama saya, baca firman. Karena Roh Kudus akan mengingatkan setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, ketika kau diingatkan tentang firman, dalam keadaan lemah kau dikuatkan saudara. Ketika kau diingatkan tentang firman, saya mencatat di sini saudara, maka akhirnya saudara, firman yang akan membuat saudara dan saya berpengharapan. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus akan mengingatkan tentang firman. Makanya baca firman. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Kita cepat yang ketiga saudara, yang ketiga saya mencatat di sini saudara, sebagai pengajar, Roh Kudus memampukan hamba-hamba Tuhan untuk mengajar. Sama-sama bilang sama saya, memampukan hamba Tuhan untuk mengajar. 1 Korintus 12 ayat 8. Coba kita lihat Alkitab kita. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-8. Halo, terpuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita lihat Alkitab kita saudara. 3, iya. Sebab Roh memberikan karunia untuk apa? Berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh apa? Berkata-kata dengan pengetahuan. Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara dan saya, maka Roh Kudus akan memampukan hamba-hamba Tuhan untuk mengajar. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya George Muller saudara. Dia khotbahnya begitu luar biasa, penyimpulan akan firmannya begitu luar biasa, penyampaian khotbahnya begitu hebat, begitu luar biasa, banyak yang diberkati. Akhirnya banyak yang bertanya, Pak George, Pastor George, apa yang membuatmu begitu hebat dalam menyampaikan firman? Apa yang begitu membuatmu hebat dalam berkhotbah? Akhirnya quotes yang sangat terkenal, jawabannya dia bilang begini saudara, urapan Roh Kudus sangat membantu saya ketika saya berkhotbah. Saya tidak akan pernah mencoba untuk mengajarkan kebenaran Tuhan dengan kekuatan saya sendiri. Artinya apa? Dia mau bilang begini saudara, kehebatannya dia, kemampuannya dia, talentanya dia, semuanya hanya karena ada urapan Roh Kudus dalam kehidupannya. Kalau dia pakai kekuatannya secara pribadi dia nggak bisa. Dan saya mau bilang saudara, itulah yang saya alami, kesaksian pribadi saya dalam hidup saya. Saya pelayanan, saya selalu berlutut sama Tuhan. Tuhan, aku minta urapanmu karena saya sadar kalau saya pakai kekuatan saya sendiri saya nggak mampu. Sehebat apapun pengalaman saya, sebanyak apapun pengetahuan saya tentang public speaking, Alkitab dan lain sebagainya, tanpa Roh Kudus dalamnya semuanya sia-sia saudara. Dan betul-betul saya ngalamin. Apalagi waktu saya beberapa tahun yang lalu dipindahkan dari pendeta antar kota, antar provinsi dari Manado sana, untuk khotbah di Balai Sarbini ini. Saya mau bilang saudara, tekanan di Manado dan tekanan di Jakarta itu beda. Tekanan di Jakarta buat saya jauh lebih berat. Saya nyampe ke mimbar ini, saya ingat banget saudara. Jemaat Tiberias kan mohon maaf ya, kalau nggak kenal pendeta tatapannya sadis. Betul. Kalau sama kayak sekarang pakai masker, buat saya udah cincai lah, nggak kelihatan. Tapi waktu itu belum ada corona, oh Tuhan. Saya nyampe sini ada bapak-bapak di depan ini. Oh Tuhan. Siapa pula nih pendeta ini? Tak pernah aku nampak wajahnya itu. Dari tampangnya, saya mau bilang percayalah. Pendeta Marcel 6 tahun yang lalu mukanya jauh lebih belia daripada hari ini. Betul, nggak usah tepuk tangan, malu. Pendeta Marcel 6 tahun yang lalu mukanya lebih muda, lebih imut-imut daripada ini. Swear. Ya sekarang juga ya masih awet muda, amin ya, amin ya. Ada yang nanya, Pak Pendeta gimana sih awet muda? Saya kasih tahu sama saudara ya. Kunci awet muda, salah satunya adalah apa? Rajin minum air putih. Ini gak ada pendeta yang ngajarin, saya doang nih, gak ada kerjaan. Iya. Rajin minum air putih. Saya itu minum air putih minimal 2 liter kalau nggak ada aktivitas. Kalau banyak aktivitas 4 liter sehari. Dan ada penelitiannya membuktikan apa? Orang yang minum minimal 4 liter sehari itu wajahnya jauh lebih muda daripada neneknya. Ada yang dengar udah
Dia udah berpikir nggak perlu pakai skincare lagi. Akhirnya dengan wajah itu kan saudara, waduh penghakiman. Ini pendeta kayaknya dia mau joget ini, bukan mau khotbah, dia mau joget ini. Makanya kalau saya undalkan kekuatan saya sebagai manusia, mungkin saya udah, I give up. Aku jadi boyband lagi aja. Bertahun-tahun saya jadi hamba Tuhan, baru kali itu dance-nya kepake lagi saudara. Haleluya. Saya mau bilang saudara. Saya malu lah barusan loh. Saya mau bilang saudara, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, maka Roh Kudus akan memampukan saudara sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan firman. Pak Pendeta, tapi masalahnya kan aku bukan hamba Tuhan. Saya mau bilang saudara, jangan salah kaprah. Apapun profesimu, kita hamba Tuhan. Amin. Mungkin saudara bukan seorang pendeta di mimbar, tapi saya mau bilang saudara, kau hamba Tuhan. Tempat kerjamu, tempat bisnismu, lingkungan tempat tinggalmu, itu mimbarmu. Pastikan orang di sekitarmu menerima apa firman Tuhan yang kau sampaikan. Pak Pendeta, tapi saya nggak bisa ngomong, saya nggak mampu ngomong. Minta Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu. Supaya apa? Roh Kudus menuntunmu menyampaikan firman Tuhan. Sehingga apa? Melalui kehidupanmu banyak jiwa dimenangkan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu hamba Tuhan. Tuhan yang mampukan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, kita cepat saudara. Yang terakhir, pemain musik bola juga depan. Saya mencatat di sini saudara, sebagai pengajar, Roh Kudus menuntun setiap kita pada segala kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, menuntun pada segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, ayat terakhir saudara. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13, dikatakan apa di sana? Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya, tetapi yaitu roh kebenaran, iya apa? Seluruh, stop sampai di sana. Sekali lagi saudara, tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran, ia akan apa? Memimpin kamu ke dalam seluruh, sama-sama bilang sama saya, memimpin seluruh kebenaran. Saya pelajari saudara, kenapa pakai kata seluruh di depan kebenaran? Karena ternyata ketika Roh Kudus sebagai pengajar hadir dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan menuntun bukan hanya pada Tuhan Allah yang benar, tapi juga setiap aspek, seluruh aspek kehidupan kita itu dituntun pada kebenaran. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, semuanya dituntun pada kebenaran. Maka saya sangat percaya saudara dan saya yang hadir di tempat ini pasti sudah pernah mengalami tuntunan Roh Kudus dalam hidup saudara. Saya sangat percaya, either itu secara suara hati atau bahkan secara audible dalam hidupmu. Menuntun pada apa? Kebenaran, karena memang itu tugasnya Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya mungkin ketika saudara dalam perjalanan hidupmu, ketika mungkin mulai menuju pada ketidakbenaran, Roh Kudus akan ngomong dalam hati, no jangan. Ketika udah mulai menuju pada ketidakkudusan, Roh Kudus akan ngomong dalam hati, no jangan. Ketika mulai menuju pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jadi penipu dan lain sebagainya, Roh Kudus bilang, no jangan. Ketika ada tawaran, ayo jadi afiliator. Roh Kudus bilang, no jangan. Sekalipun mungkin iblis, waduh iblis kan pintar ya. Terus ngomong, dah jadi aja afiliator. Kalau kamu jadi afiliator, kamu tinggal bikin konten, bikin konten, paling 1 tahun 2 tahun udah jadi sultan kamu, crazy rich. Nanti kamu bisa beli jam tangan 7 miliar. Saya ngebayangin saya kalau beli jam tangan 7 miliar, saya bikin jas tangan pendek. Saya khotbah hadap kanan terus. Pas naik mimbar, shalom. Jam berapa Pak Pendeta? Aduh gak kelihatan, lihat sendiri. Makanya Tuhan gak kasih, udah niat jahat. Aduh. Ayo, lumayan kan? Kalau kamu jadi afiliator, tipu-tipu, lumayan. Banyak yang rugi, kamu bisa beli
Ferrari 10 miliar. Waduh. Kamu bisa beli apartemen di SCBD 17 miliar. Nanti kamu tinggal datang ke marketingnya, tanya berapa? 17 miliar Pak. Tapi Roh Kudus datang. Jangan. Kalau kamu begitu, kamu menipu orang. Kamu akhirnya berdosa. Nanti 5 tahun lagi kalau kamu begitu, semuanya disita. Dan akhirnya kamu foto di Polresta pakai baju orange. Roh Kudus menuntun supaya kita pada kebenaran. Karena gini, saya selalu bilang ya, ketika Roh Kudus ngomong dengerin. Bapak Gembala Sidang kita, terutama Ibu Gembala Sidang, kalau saudara ingat kesaksiannya, karena mendengarkan suara Tuhan, akhirnya apa? Dituntun pada rumah Tuhan. Dan akhirnya apa? Mengalami mujizat Tuhan. Seandainya ibu mengeraskan hati dan gak mau menerima tuntunan Roh Kudus pergi ke rumah Tuhan, mungkin mohon maaf, mujizat Tuhan tidak terjadi. Tapi puji Tuhan ya Ibu Gembala Sidang dengerin suara Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Akhirnya apa? Terima pemulihan. Gereja Tiberias jadi luar biasa. Saya mau bilang saudara, dengerin. Karena gini, 1 kali kau gak dengerin, 2 kali kau gak dengerin, 3 kali dan seterusnya. Saya mau bilang, Roh Kudus mungkin tetap tinggal dalam hatimu. Tapi dia bisa silent. Kalau saudara udah silent, Roh Kudusnya udah silent dalam hatimu. Aduh, ngeri. Kadang-kadang dosa udah gak sadar saudara. Makanya Billy Graham bilang begini, sebelum saya tutup. Billy Graham bilang begini, hanya Roh Kudus yang dapat membuka mata kita. Hanya dia yang dapat meyakinkan kita tentang kedalaman dosa kita. Dan hanya dia yang dapat meyakinkan kita tentang kebenaran Injil. Banyak orang udah dosa gak sadar. Udah nyakitin hati orang gak sadar. Ya bukannya mau jahat yang ngomongnya ya. Tapi memang gue begini. Kan gue bilangnya. Tapi ngomong. Orang bukannya dipulihkan malah makan hati. Udah gak sadar, udah gosip orang gak sadar. Bukannya mau ngomongin dia ya. Tapi lu tahu gak si Cilili, ini gue peduli sama Cilili ya. Lu tahu gak, lakinya gak pulang 2 hari itu enggak. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Yang dengerin bukannya bertobat menyadarkan malah oh ya. Cerita dong, gue pengen tahu, oh my god. Iya gak pulang 2 hari, lu tahu dari mana? Soalnya lakinya di rumah gue. Udah dosa gak sadar. Pendeta, aku sama si bapak itu cuman teman curhat kok. Yang satu laki orang, satu bini orang. Cuman curhat. Dan ya sambil mamam siang, dinner. Terus si om itu suka kasih aku kado-kado mahal. Kata dia, berkat Tuhan. Jadi ya udah, aku terima aja. Aku cuma bilang, terima kasih, rezeki anak soleh. Akhirnya apa? Curhat terus jatuh dosa. Saya mau bilang ya, Pak, Bu, kalau udah punya istri, punya suami, jangan curhat sembarangan. Survei membuktikan 78% ke atas perselingkuhan terjadi awalnya curhatan. Makanya jangan sembarangan curhat, Pak Pendeta. Tapi kalau sama dia tuh nyaman. Dia tuh kalau aku curhat, dia yang jadi pendengar yang baik. Oh iya ya. Kalau ke suami aku cerita dia cuma nyaman curhat sama dia. Bodoh amat. Mau curhat atau nyaman atau enggak, curhat tuh udah sama suami sama istri aja. Sekalipun suami hogah-hogahan dengarnya nggak apa-apa. Dan istri juga jangan kebanyakan curhat juga, makanya kasihan suami. Segala perkara jamak-jamakan sama tukang sayur dicerita sama suami. Kasihan.
Suami setiap malam berdoa, Tuhan bungkam mulut wanita ini Tuhan. Ayolah, curhat itu udahlah. Suami aja, istri itu pasangan hidupmu. Tubuh dari tubuhku, tulang dari tulangku, daging dari daging. Udah itu aja. Dan kalau mau tepat lagi apa? Sama Tuhan. Karena ketika kita mau curhat sama Tuhan, Roh Kudus Tuhan kirim untuk menuntun kita pada segala kebenaran. Dan akhirnya apa? Kalau hidup kita semuanya menuju pada segala kebenaran, endingnya kekekalan pasti dianugerahkan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus menuntun pada segala kebenaran. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama yang diberkati boleh lambaikan tanganmu saudaraku. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hatimu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamah kami Jamahlah kami, penuhi kami kuasa. Mari sama-sama dengan bangga. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku. Mari sama-sama umat Tuhan, mari buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati Menyembah-Mu Yesus. sama setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Biar musik memuji Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Kami sembah Kau, Allah yang luar biasa. Kau Allah yang dahsyat. Kami agungkan. Hadirlah di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Menjamah melawan setiap kami Tuhan. Amin. Mari sama-sama umat Tuhan. Dengan senang hatimu, angkat tanganmu, buka hatimu. Ku buka hati untuk buka hati. Ku buka hati. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Yes, mari sama-sama umat Tuhan, sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Ku buka hati. Haleluya. Jamah lawan setiap
jamah kami. Jamahlah Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Oh, jamah kami, buka hati, terima. Jamahlah Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat suaramu, angkat hatimu, buka hatimu untuk terima. Haleluya, haleluya. Roh Kudus mengalir bagi setiap kami Tuhan. Penuhi kami. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama bebaskan untuk berkata-kata buat Tuhan sore hari ini. Kami sembah. Roh Kudus mau mengalir penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Mari nikmati hadirat, nikmati Roh Kudus Tuhan, penuhi setiap kami. Kami buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, penuhi hati kami. Terus buka hatimu, buka hatimu buat Roh Tuhan. Izinkan Roh Kudusnya menguasai hidupmu, menuntunmu pada segala kebenaran. Karena hanya dalam segala kebenaranlah ada kekekalan yang Tuhan anugerahkan. Jangan keraskan hatimu, biar Roh Kudus yang menuntunmu. Angkat tangan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati, di hati kami jamah Tuhan. Dengan kuasa Allah Maha, oh jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus saudara malam hari ini. Sama-sama di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sama-sama kita satukan hati, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami percaya melalui Bapa Gembala Sidang kami Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya Tuhan, setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.
Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-55. Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku, sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberi pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami sembuh, kami sehat, kami pulih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, menyerahkan setiap jemaatmu, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, tetes darah bersih, virus penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Keluarga-keluarga yang hadir semua Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih daripada roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru. Gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita minumlah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, silakan berdoa di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, artinya tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa, minta pemulihan, minta mujizat, minta berkah. Bapa, dalam nama Tuhan saya menyerahkan setiap doa jemaatmu. Setiap doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Kami juga menyerahkan Tuhan buat minyak urapan. Saudara yang bawa minyak urapan boleh angkat minyak. Saya akan berdoa untuk minyak urapan.
Alam nama Yesus inilah minyak urapan dari gereja martir gembala martir makan alam melakukan manusia mulia serupa segambar seperti Allah. Leskan kepada yang sakit sembuh. Leskan kepada yang terikat dilepaskan. Leskan kepada pintu rumah kami keluar masuk kami pasti diberkati. Leskan kepada toko, bis, kantor, tempat usaha kami semuanya juga pasti diberkati dalam nama Tuhan Yesus urapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap penuh tanda penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Tuhan. Sebelum mengurapi kepalamu, tanda pengurapan Tuhan ada atas hidupmu. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan setiap pokok doa, kami urapi tumpang tangan, kami percaya di atas kayu salib menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya tidak dikalahkan yang jahat karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Bahkan ucap berkat Tuhan buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berdiri saat ini, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan. Kami percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang sedang dihadapi dan pemulihan Tuhan pasti terjadi, pasti dinyatakan, tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan setiap kami. Bahkan ucap berkat anak cucu kami semuanya pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Ucap berkat tempat ini juga Tuhan berkati semakin hari, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat penanggung jawab koordinator tempat ini Pak Matthew, Pak Cirpi, keluarga besar juga semua Tuhan berkati. Bahkan ucap berkat setiap rekan-rekan yang melayani Bonerges Worship Team, bahkan semua tim, semua divisi, semuanya juga diberkati Tuhan. Bahkan ucap berkat buat gereja kami, terlebih khusus untuk yang sangat kami kasih, gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, anak cucu menantu ekstra kuasa, ekstra mujizat, terus dipakai Tuhan luar biasa. Doa kami sayangi gembala kami, Tuhan proteksi sempurna, tegap sentosa, dipakai Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua untuk menyatakan kuasa, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami doa wadah kaum muda Bonerges yang sudah Tuhan percayakan bagi gereja ini, Tuhan terus pakai dengan luar biasa. Melalui Bonerges Youth kami percaya semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan yang kami kasih para mentors kami, Karisto Kargo, sehat sempurna, diberkati, panjang umur, terus penuh hikmat kemuliaan, membimbing setiap kami generasi muda. Bahkan kami doa Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemulihan Tuhan terus terjadi bagi bangsa ini. Bahkan kami juga berdoa sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai. Besok hari seterusnya usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan, studi kami, Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama rekan hatimu sama Tuhan. Angkat kedua tanganmu, dengan imanmu pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput saudara dan saya dalam kemuliaannya, dalam kerajaan sorga yang sudah diberkati dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kasih jumpai aku di sana, kasih mengertikan Tuhan dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, oh kasih meluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku, oh ku percaya hanya kepadamu Yesus. Sebab kasih-Mu membelenggu di sana. Kamu jangan selamat hari Minggu. Shalom Bonerges. Tuhan Yesus memberkati.